Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah akselerasi teknologi informasi, yaitu mengenai topik etika dalam bidang cyberetik dan kejahatan kriminal dalam bidang cyber atau cybercrime. Perkenalkan, nama saya Yunita Dengedora. Saya akan menjelaskan video apa itu cyberetik dan cybercrime. Seiring dengan berkembangnya teknologi seluruh dunia, maka sangat diperlukan aturan yang mengatur setiap perilaku penggunaan teknologi informasi di dunia maya. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban. Etika akan berinternet biasa disebut dengan cyberetik atau cybercrime. Cyberetik adalah suatu aturan tak tertulis di dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Cybercrime adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk meraih tujuan ilegal atau kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, serta pelanggaran privasi. Perbedaan cyberetik dan cybercrime. Perbedaannya adalah cybercrime sendiri merupakan tempat di mana bentuk kejahatan dapat beragam dan juga bisa berkembang pesat. Mengingat internet hampir tidak punya pembatas untuk mendapat informasi-informasi yang bersifat rahasia sekalipun. Pada saat itu, cyberetik memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga aktivitas dalam dunia internet dapat berjalan dengan baik. Cyberetik merupakan aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet yang tertulis dikenal di dunia IT. Tujuan dan manfaat dari cyberetik. Cyberetik bertujuan untuk memudahkan proses interaksi dan negosiasi dalam dunia cyber dengan menghilangkan batasan dalam aturan tertulis. Manfaatnya dapat mengetahui cara menggunakan internet yang baik dan benar, serta mengetahui etika baik bagi pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari. Contoh wujud cybercrime dalam segala bidang. Bidang ekonomi, misalnya penjualan bisnis online. Kejahatan cyber saat ini menjadi perbincangan hangat dan merupakan ancaman tersendiri bagi kalangan pelaku bisnis online komersil. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan bisnis daring, alangkah pentingnya untuk memberantas kasus penipuan perdagangan secara online sejak dini serta selalu waspada akan segala modus penipuan. Menurut Leontinus Alva Edison, kejahatan siber terbagi menjadi dua, yaitu the real cybercrime, merupakan kejahatan kelas tinggi di mana pelakunya memiliki kemampuan tinggi dalam menghancurkan algoritma yang dimiliki perusahaan. Sedangkan cybercrime tipu-tipu ialah kejahatan yang kerap kali dilaporkan oleh para konsumen di mana para pelaku kejahatan melakukan muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Hal ini menandakan bahwa sangat mudahnya konsumen daring tertipu. Selain itu, modus lain seperti pembohongan terhadap tautan verifikasi ketersediaan barang atau pembayaran di toko yang tidak direkomendasikan menambah panjang catatan modus kejahatan siber yang ada. Yang kedua, bidang politik. Misalnya adu domba. Mahkamah Konstitusi diharapkan dari berbagai kalangan masyarakat untuk bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang berat sebelah dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial. Salah satunya adalah maraknya pemalsuan situs berita online di tanah air merupakan hal yang patut menjadi perhatian kita semua. Pembuatan situs online yang palsu berisi informasi-informasi politik palsu. Yang ketiga, bidang pertahanan. Kasus cybercrime dalam bidang pertahanan yaitu munculnya perang. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, karena sifat penggunaan sistem secara bersama melalui media internet
Pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Bidang pendidikan. Kejahatan cyber saat ini sangat tinggi. Cyberbullying untuk anak berusia di bawah 18 tahun dan cyber harassment untuk di atas 18 tahun. Kedua cyber ini bermuncul di masyarakat, memiliki ciri-ciri seperti karakter pelaku, pola viktimisasi, relasi antara cybercrime perlu dilakukan secara bertahap dan kerjasama melibatkan semua pihak, salah satunya lembaga pendidikan. Bidang perbankan. Seiring perkembangan digital, sektor perbankan telah melakukan transformasi digital dengan mengeluarkan layanan internet banking dan mobile banking. Layanan ini diluncurkan untuk memudahkan nasabah untuk melakukan kegiatan perbankan, mulai dari transfer dana, mengecek informasi saldo, mutasi rekening, hingga pembayaran yang dilakukan dengan mobile banking. Di samping memudahkan para nasabah, akan tetapi layanan berbasis mobile banking juga mengundang kejahatan berupa ancaman serangan cyber. Analisis kajian cyber etik yang harus dimiliki setiap individu untuk menanggulangi cyber kriminal. Cara mengatasi cyber etik. Berhati-hati menggunakan huruf kapital karena penggunaan huruf tersebut dapat diartikan berteriak. Menjaga privasi orang lain dari hal yang dikirimkan secara pribadi pada kita. Jangan menyinggung orang lain. Cermatilah kalimat yang akan ditulis, jangan sampai kalimat tersebut akan memancing adanya masalah. Kalimat yang akan diposting sebaiknya langsung pada inti masalah. Tidak boleh mengirim tulisan yang mengandung unsur pemalsuan. Menghindarlah dari perselisihan dengan pengguna lain jika terjadi, sebaiknya diselesaikan secara pribadi dan jangan dibahas secara langsung di forum-forum umum. Dilarang mengirim sesuatu yang berkaitan dengan seksual dan rasial karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengguna internet berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan yang berbeda. Dipikirkan kembali tulisan yang akan kita posting agar tidak merugikan orang lain. Pendapat yang harus dilakukan individu atau kelompok untuk membendung cybercrime. Bidang pendidikan. Peningkatan kompetensi di tingkat kampus dan kepolisian melakukan penegakan hukum akan menekan cybercrime yang semakin tinggi. Penanganan mengenai kejahatan cybercrime perlu dilakukan secara bertahap dan kerjasama melibatkan semua pihak, salah satunya lembaga pendidikan. Pertahanan negara. Budaya keamanan informasi di masyarakat perlu ditumbuhkan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan BIMTEK tentang keamanan informasi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran mengamankan informasi. Karena pertahanan siber untuk kepentingan perang memerlukan pendekatan yang berbeda. Dalam keadaan perang, seluruh sumber daya digunakan untuk mempertahankan sistem elektronik, khususnya yang strategis, dan meredam serangan siber dan menyerang untuk melumpuhkan serangan. Dalam kondisi perang, tentara nasional harus lebih berperan aktif. Data pribadi. Jangan buat password yang lemah, usahakan tidak menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Ganti password secara berkala, gunakan password manager. Jangan pernah memberikan informasi pribadi kecuali kamu yang yakin aman. Sekian dan terima kasih.